Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat desa. Saya Adi Derajat, TAPM Kabupaten Cianjur, bersama Teh Vera. Hari ini kita ada giat untuk supervisi terkait pelaksanaan padat karya tunai yang dilaksanakan oleh Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah desa ini di tahun 2021 telah menganggarkan dana desanya selain prioritas-prioritas yang lain seperti BLTDD, SDGs juga melaksanakan padat karya tunai dengan luas berapa teh? 4 hektar. Sekitar 4 hektar untuk penanaman, diantaranya prioritas pertama menanam jagung, kedua jahe dan kentang. Untuk itu ikuti terus channel ini, channel Pegiat Desa, dan selalu dukung terus untuk berlanjutan kegiatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke lokasi padat karya tunai Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Kita akan survei lokasi, yaitu PKTD ini dialokasikan buat perkebunan, khususnya di prioritas jagung. Sedang berada di Desa Babakan Karet, lagi lokasi padat karya tunai. Buat kita, pertama pelaksanaan dana desa itu untuk tahun 2021 ini, terutamanya misalnya di DD tahap 1 ini untuk apa saja, kemudian prioritasnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kasih untuk menyampaikan kami Kepala Desa Babakan Karet, Babinmas, kebetulan di sini juga ada kelompok tani atau taruna tani dari Paguyuban Sangyang Tapak. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya dari atas nama Kementerian Desa, ya Bu, dan pendamping dan kecamatan berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Babakan Karet untuk tahun 2021 ya. Karena pada saat ini kita ketahui bahwa Indonesia secara umum itu sedang pandemi COVID ya, corona. Jadi prioritas sesuai dengan referensi yang ada dari mulai peraturan Menteri Desa, terus peraturan gubernur juga, termasuk Pak Bupati juga,
kita memprioritaskan yang berkaitan dengan dampak dari COVID tersebut. Sementara ini untuk tahap ke-1 dana desa itu dipergunakan untuk BLT kurang lebih 285 KPM. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan sampai dengan bulan ke-8. Jadi besarannya kurang lebih lah berapa gitu. Menyerap berapa persen tuh Pak Kadis? Minimal 35% kita. Jadi Jadi yang terrealisasi terserapnya? Terserapnya dari jumlah 1,3 M dana desa itu 70% lah kurang lebih. 70% termasuk yang 8% juga yang sesuai dengan anjuran PPKM itu. Alhamdulillah yang kita berkaitan dengan tadi yang ditanyakan, jadi apa saja kita juga mengalokasikan untuk kegiatan PKTD di bidang pertanian. Di bidang pertanian alhamdulillah karena Babakan Karet itu mempunyai potensi yang sangat besar di bidang pertanian, hampir 190 hektar kita punya lahan pertanian, sawah dan darat. Alhamdulillah pada saat ini kita punya komunitas itu yang namanya Taruna Tani Sanghyang Tapak. Kebetulan di kita Tio-nya ini ada sejarahnya, jadi ada situs Sanghyang Tapak, jadi namanya mengambil ke sana. Pada saat ini kita hanya berusaha membantu ala kadarnya kepada para pemuda yang punya keinginan, petani milenial punya keinginan untuk merubah atau tidak mendiamkan dirinya saat COVID seperti ini gitu. Jadi membantu dalam bentuk ya kita anggarkan dari dana desa untuk kegiatan PKTD, untuk kegiatan para pemuda yang tadinya mereka mempunyai mata pencaharian, karena kebetulan corona seperti ini mereka menjadi sedikit menganggur begitu. Tapi dia mempunyai potensi untuk ada kemauan untuk mengolah lahan yang tadi saya sampaikan sekian hektar. Alhamdulillah di Babakan Karet kebetulan banyak lahan yang tidur, lahan-lahan yang tidak dipakai oleh pemiliknya, dan seizin pemiliknya juga kita bisa bekerja sama dengan pemilik, dengan para pemuda juga. Jadi dana yang kita alokasikan itu tidak semuanya, karena ini kalau tidak salah ada 4 hektar kita. 4 hektar. Kalau tadi dihitung itu memang dananya sangat besar sekali. Cuman pedulian dari pemerintah desa, pedulian saja pada para pemuda khususnya Taruna Tani atau petani milenial untuk supaya ada motivasi bahwa kita sebagai pemerintah terdepan gitu ya, selaku mewakili Kementerian Desa, ada kepedulian dari dana desa. Itu mungkin Bu ya. Jadi PKTD-nya dikerjasamakan dengan pemilik lahan, kemudian juga pengelolanya dengan Taruna Tani, dan desa anggarannya adalah untuk stimulus lah ya, stimulus untuk kegiatan pertanian ini. Gitu. Itu sudah berapa lama Pak pelaksanaannya? Pelaksananya sebetulnya sudah lama. Kita menyampaikan motivasi saja kepada masyarakat, tetap para petani, karena kita bekerja dulu sebelum duitnya turun, karena sampai saat ini kita belum bisa diberikan. Karena kenapa? Karena kita mendulukan dulu BLT tunai, disesuaikan dengan kondisi yang ada, peruntukan yang ada. Tapi mereka cukup mengerti, ini para petani muda juga cukup mengerti kondisi. Yang penting kita ada kegiatan dulu. Sekarang kita berada di ini namanya Saung ya. Di Saung sudah ada pengelola petaninya yang tadi disampaikan, ada paguyubannya Pak Taruna Tani Sanghyang Tapak. Lahannya berapa hektar Pak? Kalau untuk sekarang memang yang kita kelola itu ada 4 hektar. 4 hektar. Untuk jagung. Melibatkan berapa orang? Kalau untuk total keseluruhan kita memang sekitar 30 sampai 40 orang kalau untuk pekerja.
Lebih Cuma banyak kan- ternyata ya. Ya, Tadi cuma- saya sebut 20 ya, orang. cuma kan memang kita tidak standby semua karena tergantung kebutuhan kita. Kalau mau ngumpul semua memang kalau misalnya ada pengoyosan itu ibu-ibu Jadi melibatkan juga ya ibu-ibu. petani. KWT-nya. Ya. Nah nanti KWT setelah pengoyosan beres baru bapak-bapak lagi pemupukan dan sebagainya, penyemprotan dan perawatan lainnya. Dan apakah masyarakat terbantu Pak dengan pengelolaan lahan ini? Kalau terbantu, sangat terbantu sekali, terutama memang beberapa orang yang terdampak untuk para pemuda. Mau tidak mau kita jerumuskan ke dunia pertanian karena memang Jerumuskan ya. karena memang kalau mereka menganggur kita dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Cuma kalau untuk dijerumuskan ke pertanian mereka ada kegiatan. Jadi memang Disalurkan ya. sahabat-sahabat penggiat desa ini luar biasa sebenarnya, menggali potensi dan motivasinya gitu, karena memang dana desanya sendiri memang belum cair ya Pak ya, tetapi kepala desa sudah mengakomodir bahwa kegiatan pertanian di bidang pertanian ini bisa diakomodir di desa, dan itu sudah disampaikan kepada para pemudanya, dan ternyata aktif gitu ya. Ternyata hari ini udah ada 4 hektar yang sudah dikelola, itu jagung ya Pak ya, jagung, kemudian juga melibatkan para pemuda, melibatkan KWT-nya, kelompok wanita taninya. Kemudian nanti mungkin pas panen itu akan melibatkan KWT dan juga pemuda, termasuk juga yang petani-petani lokal di sini ya Pak ya. Selama ini sudah ada penghasilan belum Pak? Kalau penghasilan memang kan kalau untuk ukuran jagung kita baru pertama. Oh, baru pertama. Untuk jagung, cuma kan komoditas yang kita kelola kan tidak jagung saja. Ya. Ada padi, ada jahe, ada ubi, gitu. Ubi. Dan itu sudah menghasilkan. Oh sudah ya. Sudah menghasilkan. Itu gimana ke masyarakatnya pembagiannya, atau bagi hasil ke masyarakat, atau masyarakat hanya diberi upah kerja saja? Kalau kita biasanya kan pertama upah kerja. Upah kerja. Nah, upah kerja sesuai dengan jumlah hari kerjanya. Terus kita hitung-hitungannya, kalau memang ada keuntungan tetap kita ada kontribusi ke mereka dari laba kalau ada. Tapi sementara ini memang kemarin tetap ada kontribusinya. Walaupun kita tidak bisa menyebutkan berapanya, tapi ada ya semacam uang kadudeuh lah gitu. Dari varietas apa itu Pak? Dari ubi sama dari jahe. Ubi sama jahe sudah terjual ya. Sudah terjual. Dan sekarang ditanam lagi. Iya, Yang akan lebih besar itu berarti di sini panen nanti jagung. jagung. Sudah ada pemasaran ya Pak? Udah ada. Sudah ada yang mau menerima gitu. Ini panen berapa bulan lagi? Kalau yang di sini memang kan ini baru 1 bulan, sekitar 1 bulan 15 hari. Kalau yang di sini, kalau yang di sana tinggal sebulan 10 hari lagi. Karena kan untuk panen 100 hari. Turun Kang, ada yang mau disampaikan mungkin ke kepala desa nih, atau nih di sini nanti kita liput di Kementerian Desa, apa misalnya keinginan yang atau yang belum terakomodir, atau nanti ingin juga, karena Kementerian Desa juga ingin sejujurnya bahwa pemanfaatan dana desa ini adalah untuk semua masyarakat gitu. Kalau misalnya saat ini oh ya sudah terasa, dan apa nih kira-kira yang bisa juga tersampaikan, ingin disampaikan, yang mungkin nanti bisa diakomodir oleh pemerintahan desa. Sebelumnya saya atas nama Taruna Tani mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Babakan Karet yang sudah mendukung dan membantu baik itu secara moral ataupun material dan sebagainya, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan walaupun dengan anggaran yang terbatas. Nah, berangkat dari situ mungkin kami sangat mengharapkan sekali bantuan dari pemerintah, khususnya untuk kepala desa, agar program pertanian yang ada di wilayah Desa Babakan Karet, khususnya untuk meraih para pemuda untuk bertani, agar segera direalisasikan keinginannya seperti itu.